Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agung Siraharjo. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi untuk unggulan kompetitif. Sama seperti yang kemarin, literatur yang saya gunakan adalah sistem informasi manajemen edisi 10 terbitan Salemba 4. Dan yang pertama adalah perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan akan mengambil sumber daya dari lingkungannya, kemudian mengolahnya dan mengembalikan kembali ke lingkungannya. Yang pertama ada sumber daya fisik, terdiri dari satu pegawai. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan, kemudian hariannya akan meningkat dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Kemudian ada bahan baku. Bahan baku masuk dalam bentuk mentah dan diubah menjadi barang jadi dan kemudian akan dijual kembali. Dan ketiga ada mesin. Mesin dibeli, kemudian digunakan dan pada akhirnya dijual dalam bentuk besi tua atau ditukar dengan yang baru. Yang keempat ada uang. Uang masuk dalam bentuk penerimaan penjualan, investasi, dan pinjaman, lalu diubah menjadi pembayaran, pajak, dan pengembalian saham. Dan ada mekanisme pengendalian perusahaan, meliputi satu standar kinerja, kedua adalah manajemen perusahaan, dan ketiga pengubahan data menjadi informasi. Dan ada lingkaran umpan balik atau feedback. Feedback ini terdiri atas sumber daya virtual yang kemudian akan dikumpulkan dan diubah menjadi informasi. Informasi ini akan digunakan oleh para manajer untuk mengambil keputusan. Nah, ada perusahaan di dalam lingkungannya, meliputi pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, maupun komunitas global. Kemudian ada sumber daya lingkungan. Nah, aliran ini terdiri dari aliran umum dan aliran jarang. Aliran umum meliputi informasi dari pelanggan, bahan baku kepada pelanggan, uang kepada pemegang saham, dan bahan baku dari pemasok. Sementara yang lebih jarang itu meliputi uang dari pemerintah, bahan baku kepada pemasok, atau pegawai kepada pesaing. Nah, mengelola aliran sumber daya fisik. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut. Pertama, meramalkan permintaan. Kedua, membuat jadwal produksi, menyiapkan transportasi, memesan persediaan pengganti, kemudian menerima persediaan, mengelola persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi, dan terakhir melacak aliran sumber daya. Kemudian ada sistem elektronik. Nah, sistem elektronik ini akan menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Nah, sumber daya tersebut apakah sudah ada di perusahaan, atau masih di pemasok, ataukah sudah dipasarkan, atau sedang diproduksi, seperti itu. Dan ada keunggulan kompetitif. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif itu mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau penaikan di dalam pasar. Ada rantai nilai Porter. Porter itu salah satu penulis. Nah, Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keuntungan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai dengan melakukan aktivitas nilai. Nah, aktivitas itu terdiri dari satu aktivitas nilai utama. Nah, aktivitas nilai utama ini mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Nah, jadi aktivitas nilai utama ini kegiatan yang biasa dilakukan di perusahaan, ya produksi lah misalnya. Dan aktivitas nilai pendukung mencakup infrastruktur perusahaan, misalnya pembangunan gedung baru atau pembelian alat transportasi lain. Dan ada memperluas ruang lingkup rantai nilai. Nah, perusahaan-perusahaan di sini akan berorganisasi atau menjadi satu. Nah, sehingga mereka akan bekerjasama menjadi sekutu bisnis dan akan menimbulkan suatu sinergi yang tidak dapat dicapai jika masing-masing bekerja sendirian. Dan ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Nah, pada tingkat yang paling tinggi, tingkat pencapaian strategis, sistem informasi dapat digunakan untuk mengubah arah suatu perusahaan. Dan di tingkat yang menengah, manajemen dapat memberikan spesifikasi mengenai bagaimana rencana strategis tersebut diterapkan atau diimplementasikan. Kemudian di yang tingkat paling rendah atau lebih rendah, manajer dapat menggunakan teknologi informasi dalam berbagai pengumpulan data untuk mengetahui apakah operasi tersebut sudah efisien ataukah belum. Dan tantangan dari pesaing global. Nah, perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, ataupun budaya. Nah, tantangannya yang pertama adalah kendala-kendala politis. Nah, setiap negara tentu memiliki aturannya sendiri-sendiri, misalnya seperti pajak, bea masuk, maupun izin kerja. Dan ada rintangan budaya dan komunikasi. Beda negara tentu beda budaya, sehingga perusahaan harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya di tempat atau di lingkungannya sekitar. Dan masalah-masalah teknologi. Tidak semua negara memiliki teknologi yang sama. Nah,
Jadi perusahaan akan ditantang untuk menciptakan produk yang sama mutunya meskipun teknologinya berbeda. Dan kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, kadangkala anak perusahaan itu tidak setuju dengan induknya, karena anak perusahaan tentu memiliki pertimbangan yang lebih mendalam, karena dia bekerja di lingkungan sekitarnya, sementara induk perusahaan itu hanya bisa memperhatikan dan mengontrolnya. Dan ada manajemen pengetahuan. Nah, sumber daya informasi itu terdiri atas piranti keras komputer atau software, kemudian ada piranti keras atau hardware, kemudian ada piranti lunak atau software, kemudian ada spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Nah, agar manajemen dapat berjalan dengan baik, manajer harus bisa menguasai semua ini dan bisa menggunakannya dengan baik. Dan di dimensi informasi itu pertama ada relevansi. Nah, informasi itu harus sesuai dengan apa yang dihadapi. Ada akurasi. Nah, informasi harus memberikan gambaran yang tepat atau memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Ada ketetapan waktu. Nah, informasi harus bisa disampaikan dan diterima tepat waktu sehingga tidak terlambat. Dan ada kelengkapan. Nah, pengguna hendaknya dapat menentukan jumlah rincian yang dibutuhkan. Informasi harus diterima dalam kondisi lengkap sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi. Dan ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, praktik yang diterima adalah membuat layanan informasi sebagai suatu area bisnis utama dan memasukkan manajer puncak di dalam kelompok eksekutif senior, seperti komite eksekutif yang melakukan pengambilan keputusan penting bagi perusahaan. Nah, ada Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Nah, mereka memastikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut ini. Yang pertama adalah meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis, secara aktif mencari kemitraan, fokus pada perbaikan proses bisnis, menjelaskan biaya-biaya, membangun kredibilitas, dan terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar. Dan perencanaan strategis bagi perusahaan. Nah, pada tingkat yang paling minimum, komite eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden. Nah, komite ini akan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun, dan jika dibutuhkan akan mengambil tindakan yang sesuai. Komite juga dapat mengambil inisiatif pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran perusahaan bisa tercapai. Dan rencana strategis untuk area-area bisnis. Rencana area bisnis ini akan merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung usaha ketika berusaha mencapai sasaran strategisnya. Nah, salah satu pendekatan pada perencanaan strategis adalah setiap area akan membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain. Nah, kelemahannya adalah mereka tidak bisa memastikan bahwa area-area akan dapat bekerja sama dengan baik. Dan ya, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan.